Jangan kamu jadi orang yang lalai. Terus antum lalai, melanggar Allah nggak? Ini larangan, haram nggak kalau dilakukan? Ini haram dilakukan, kok dilakukan? Terus kok orang-orang masih mengatakan, oh, zikir itu mustahab, zikir itu dianjurkan. Ya salam, ya akhi. Makanya jangan remehin ahli hakikat, ahli tasawuf. Antum kan nuduh ahli tasawuf ninggalin syariat, sorry. Yang ente bilang sunat itu wajib menurut kami. Ente bilang sholat witir sunat kan? Bagi kita wajib loh. Ente bilang zikir pagi sore sunat, bagi aneh wajib. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, bulan lalu atau 2 bulan lalu kitab Al-Inbah pernah kita baca. Imam Al-Arif Billah Al-Muhaddis Al-Muslim Al-Faqih Al-Sufi Muhyiddin Ibn Arabi memberikan penjelasan tentang perbedaan ilmu akal dan ilmu asrar dan ahwal. Jadi ilmu akal itu apa, ilmu asrar itu apa, ilmu ahwal itu apa. Pendek cerita, ilmu akal itu semakin dijelaskan semakin bagus. Sedangkan ilmu asrar dan ahwal semakin dijelaskan semakin rumit. Itu intinya ya. Kenapa? Karena ilmu asrar dan ahwal dia mesti ditempuh, dirasakan, barulah dia jelas. Sekarang kita masuk kepada, kalau dicetakan Ihya Turas Al-Arabi, ini kitab yang dikoleksi dijual di Darul Mawahib Islamiyah Habib Hussein Idrus Condet. Insyaallah beliau banyak membantu kita untuk urusan kitabnya. Semoga Allah memberkahi usaha beliau. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita masuk kepada halaman yang ke-29 tentang bagaimanakah caranya mendapatkan manfaat dari para sufi. Nah, ini penting ya. Lagi maju-maju, masih bisa maju. Dekat aja nggak apa-apa. Nyaman kan? Ada Intel sini. Mau ini tuannya. Ya, Intel langit ya. Intel bumi gitu aja. Bisa ngintel langit ya? Yang ngintel langit itu kerjanya bangun tengah malam. Sepertiga malam terakhir Allah turun dengan rahmatnya, bukan turun dengan zatnya. Dan berkalam, adakah yang meminta, aku akan jawab. Adakah yang mohon ampun, aku pasti maafkan. Adakah yang minta tolong, pasti aku bantu. Nah, itu baru, yang ngerti jam-jam ini, itu Intel, sebenar-benar Intel itu ya. Kalau belum begitu, Intel antum pasti akan kecolongan. Pasti kecolongan. Mau sehebat Mossad kayak, sehebat BIN kayak, apalagi sehebat kalau Amerika itu apa namanya? CIA kayak, itu kan makhluk semua ya. Ya. Kita masuk ke imam yang selalu diintel-intelin orang zamannya, sampai dikafir-kafirkan, bahkan dipukul, bahkan beliau sakit habis disiksa oleh orang-orang yang membenci beliau. Inilah nasib orang-orang yang menjelaskan ilmu-ilmu ma'rifat. Untungnya kita hidup di Indonesia, aliran-aliran apa aja berkembang indah di sini. Selama mereka tidak mengganggu falsafah negara, dasar-dasar negara, dibiarkan nggak? Yang dilarang itu yang sudah mengatakan Pancasila tauhid, tapi orangnya nggak ditangkap sendiri. Coba antum di Saudi, beres antum, selesai, nggak ada orangnya lagi.
Di Malaysia paling ditangkap aja. Dulu Syekhul Arqam, Syekh Asy'ari Muhammad, Abuya Asy'ari Muhammad, dituduh sesat. Karena beliau setelah syahadat membuat tulisan ikrar gurunya adalah wali Allah. Kalau dalam pandangan ilmu akidah, hemat saya itu tidak sesat. Kan cuma bilang asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah fulan bin fulan syekhi waliullah misalnya gitu. Boleh nggak? Boleh nggak Yunal? Ya Yunal nih yang pakar akidah nih. Dr. Aldami boleh nggak Buya? Buya habis baca syahadat 2 terus mengatakan dan aku mengikrarkan fulan bin fulan syekhi waliullah. Boleh nggak? Nambah syahadat nggak tuh? Enggak. Dituduh sesat karena itu. Ternyata ada persoalan politik dengan mantan Perdana Menteri Malaysia itu ya, Datuk Mahathir. Masih hidup beliau ya. Saya nggak tahu apakah ada politik itu, nggak itu urusan mereka, tapi kita melihat dari sisi teologis, agama. Itu Abuya Asy'ari Muhammad yang ternyata Gus Dur menghormati beliau. Ketika ulama Malaysia memfatwakan sesat, itu Gus Dur dengan NU-nya memfatwakan tidak sesat. Wah, hebatnya Gus Dur tuh. Ya. Ternyata fatwa itu gak suci, boleh beda kita. Ya, boleh beda. Dan itu beliau, Abuya Asy'ari Muhammad, disetrum lidahnya supaya gak ngomong. Lidahnya disetrum. Karena beliau kalau udah berkalam itu bisa menggerakkan ribuan murid-muridnya. Antum generasi-generasi aneh nih, mungkin menikmati nggak Raihan, Robbani, dapat nggak? Di Malaysia, nasyid itu setara sama artis. Di Indonesia baru Opik yang setara, ya. Senada nggak bisa nembus. Tahu senada nggak? Ya. Apalagi tuh yang Agim tuh buat apa dulu? Agim tuh ada grupnya tuh. Aduh, saya lupa tuh. Enak juga lagu-lagunya tuh. Ada Dul Hawari, ya kan? Ada Izzatul Islam, wah keren-keren namanya tuh, nggak pakai musik, ya, ada yang pakai cuap doang tuh ya, kapela gitu, ada yang pakai musik. Antum pernah dengar kan kalau di Malaysia itu luar biasa, setara mereka dengan artis-artis. Itu syekhnya difatwakan sesat, mereka kemudian jadi berkah. Mereka dulu bernama Nada Murni, bernama Az-Zikr. Itu menjadi nasyid-nasyid yang kelasnya kelas internasional. Dulu kemana-mana serbanan itu mereka itu. Mungkin lagi ahwal kali ya. Sekarang masih ada tuh Global Ikhwan, masih ada. Ya, mereka bahkan sampai ke Uzbek itu ada mat'amnya, ada rumah makannya. Sampai ke Turki itu ada rumah makannya, luar biasa itu. Dulu saya pakai sabun mereka tuh, sabunnya harum. Ya, masih ada tuh Ustadz kita, masih ada ya. Itu karena persoalan berbeda faham dengan bersilang paham dengan penguasa, disetrum lidahnya sehingga nggak bisa ngomong bertahun-tahun, ngomong kayak orang bisu. Di Indonesia orang begitu dibiarin, bahkan dirawat ya, mungkin biar nggak susah-susah nyari proyek kali ya. Wallahu ta'ala a'lam bis. So, Hizbut Tahrir boleh nggak di Indonesia? Nggak boleh, diharamkan. Orangnya ditangkap nggak? Coba di Turki. Antum tahu Turki? Siapa presiden sekarang? Dia berseberangan dengan kelompok, siapa namanya kelompoknya? Mahmud Gulen. Pengikut Hetmat Mahmud Gulen. Dihabisi semua. Karena mereka demo dan bawa senjata. Yang demo 2.000, yang ditangkap puluhan ribu. Ngeri nggak tuh? Turki loh yang antum elu-elukan Erdogan. Ya, saya juga nggak ada masalah dengan Erdogan. Cuma bagi saya itu masalah ketika yang turun 2.000, yang ditangkap lebih dari 2.000, yang ditangkap puluhan ribu. Tapi ya namanya berita itu kan banyak pencitraannya. Ya, dan mohon maaf, saya tidak suka ikut kebanyakan berita. Kita cari berita-berita tandingan. Karena berita itu, kata orang-orang sana dulu, 1000 kebohongan diulang-ulang jadi kebenaran. Dianggap benar.
Itu. Makanya hati-hati memberita. Laisal khabar kal mu'ayana. Ibn Arabi dekat sekali dan menjadi guru, mursyid, penasehat spiritual Raja Sultan Kaukaus. Bahkan dapat tempat spesial. Kalau jadi gurunya presiden, raja, ada ulama yang iri nggak? Padahal dia bukan orang Syam. Dia orang mana? Bukan Pak Syam ya. Dia orang mana? Dia orang Andalus. Ya, orang Andalus, orang Spanyol hijrah ke tanah Syam jadi ulama. Ya ulama tempatan mungkin ada yang tidak suka, iri dan dengki. Wallahu a'lam bishawab. Dituduhlah beliau ini sesat. Jadi ini sunnatullahnya. Gimana? Takut nggak tuh sesat? Dan nikmatnya negeri ini, antum itu sesat orang-orang cuek aja. Ya, ente nggak Gus aja dipanggil Gus sama orang bisa di sini. Ente bilang Nabi sesat aja masih diikutin orang di sini. Jadi Nabi aja ada yang ikut di sini. Ya, bener nggak? Aman musodeh. Ya. Ya begitulah. Dan ada yang terjebak dengan ini anti orientalis nih, tapi nggak ngerti produk orientalis itu apa. Tahu nggak antum produk orientalis dalam kajian tasawuf? Mengotak-ngotakkan tasawuf kepada falsafi dan akhlaki. Itu kotak-kotakan siapa? Ya, 2 malam lalu itu pertama kali Ustadz Rama mengkhatamkan buku 1 bab sekali duduk bersama Bang Ed Amada Tauhid. Jadi kan nanya masalah-masalah begitu, udah nenek ini ambil buku S2 ini yang jadi buku tuh Teologi Sufi. Teologi Sufi Nusantara bab 2-nya membantah itu semua. Ya. Kayak dosen beneran ya. Emang dosen, dawami. Jadi ternyata pembagian itu dari Nicholson. Ente tahu nggak Nicholson siapa? Bukan orang Parung itu, bukan. Pembagian-pembagian itu dari orang-orang yang mereka tidak Islam membaca kitab tasawuf. Apa kata Nicholson? Tasawuf falsafi itu tasawuf yang dimasuki oleh filsafat Yunani. Aneh ceklah siapa sih filsuf Yunani yang ada di Futuhat 9 jilid. Ente berani nggak baca 9 jilid? Ini bukan sombong-sombongan nih, emang sombong. Kata guru kita Kabiru al-Mutakabbir. Boleh al-muqabara bil haq boleh. Yang nggak boleh itu al-muqabara bi ghairil haq. Berbesar dengan Allah yang maha besar boleh, tapi ente merasa besar sendiri itu nggak boleh. Merasa alim itu nggak boleh. Dengan nikmat Allah khatamlah 9 jilid itu. Nggak ada tuh. Malah dia ngeritisi filsuf. Malah dia menyerang filsuf. Kata orang Ibn Arabi mengajarkan wahdatul adyan, persatuan agama-agama. Itu cuma ada di kitab Tarjumanul Aswaq, tapi bukan bab akidah. Itu bab ontologi, bukan bab teologi, bukan bab usuluddin. Beda bab. Ya. Inna dina indallahil Islam. Di sisi Allah agama itu cuma yang ada hakikatnya, yang sebenar-benar ada dengan zatnya sendiri siapa? Yang benar-benar wajibul wujud bizatihi siapa? Kalau begitu yang ada di sisi Allah cuma satu, al-Islam. Itu yang disebut bukan wahdatul adyan, yang ada tuh wahdatul din. Satu agama. Bukan wahdatul adyan, ad-din. Maka semua agama para nabi itu agamanya Islam, cuma beda syariat. Wahdatul din itu yang diajarkan Ibn Arabi, bukan wahdatul adyan. Terus gimana dengan kalimat dia di kitab Tarjumanul Aswaq, terjemahan para perindu? Jadi kata beliau, aku lihat orang nyembah berhala, nyembah api, nyembah segala macam di sinagog, di rumah-rumah gereja. Mereka hanya menyembah Tuhan yang satu. Itu ngomong bab haqa'iq, bab ontologi, bukan bab usuluddin. Itu beda.
Dan itu dijelaskan kemudian oleh Imam Al-Jili bahwa semua makhluk itu menyembah Khalik, tapi mereka nyembahnya tidak mutlak, ada nyembahnya juz'i, paro-paro. Contoh, antum kalau lagi susah doang ingat Allah, ya kan? Kalau lagi sulit, antum sholat ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya rozak, rozak, ya rozak. Jadi nyembah Allahnya cuma satu nama, yaitu Ar-Razzaq. Kalau lagi sakit beringat Allah ya Syafi, ya Syafi. Nyembah Allah cuma satu dua nama itu. Kalau udah seneng enggak lagi. Itu terjadi sama orang-orang. Coba lihat, saya melihat ada beberapa kuburan keramat di Jawa. Itu nggak hanya kita loh yang datang, Muslim. Itu yang mata-mata sipit, yang non Muslim datang. Kita pikir dia mu'alaf kan? Enggak, bukan mu'alaf dia. Ternyata dia mau ngalap berkah. Bagi dia dimanapun ada penyebab, penganjur, pemudah, pelicin rezeki, dia datang. Hatta itu bukan agama dia. Ternyata agama dia, Tuhan dia yang memberi rezeki. Jadi apa aja alat yang bisa bikin berkah, taruh di rumahnya, di tokonya. Itu Tuhan dia. Maka baca itu Al-Insanul Kamil yang ditahzir sama si Fulan, ya, yang katanya itu kitab sesat. Kalau kayak gitu, Syekh Abdul Somad Palembani sesat dong, bro. Ya, Syekh Abdul Somad Palembani itu menjadikan kitab Al-Jili sebagai kitab utama untuk khawas. Kalau belum khawas ya wajar kali ya. Belum khawas kali dia. Khawas itu bukan ente jadi wali, tapi minimal ngerti mustalahatuhum. Mustalahat mereka ini apa, istilah-istilah yang mereka gunakan. Inilah maksud Imam Ibn Arabi. Kalau kamu nggak paham kata-kata ulama, kalau kamu dengarkan kata-kata ulama, baca kitab-kitab ulama, terutama ulama wali Allah, para arifin, maka lakukanlah beberapa kaifiat cara. Ya, mau dengarkan? Mendengarkan ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila Imam Ibn Arabi wa ila sayyidina Muttasil Al-Fatihah. Bismillah. Ya, bismillah. Allah aftah qulubana. Jadi kenapa orang tidak bisa memahami kalam-kalam wali? Berat nih gitu. Ada yang sering ngomong gitu nggak? Ya. Atau kiai baca kitab tasawuf terus dibilang ini berat nih kitab, ini sulit nih. Kenapa? Karena dia tidak ganti chipnya. Dia masih bawa kedirian dia, ego ilmunya dia untuk baca kitab itu. Padahal kitab itu nggak pakai ego bacanya. Ego doktor, ego mursyid, ego Asy'ariyah, ego Maturidiyah, ego Syafi'iyah. Itu dibuang dulu, ganti dulu, taruh. Mau baca matematika bisa nggak pakai mazhab Syafi'i? Oh, ini nggak ada di mazhab Syafi'i, nggak ada nih. Nggak bisa begitu kan? Kita mau baca kitab Maturidi, ente Asy'ari, kan beda. Kata Asy'ari beda, masalah kasab dengan ikhtiar misalnya. Masalah takwin dengan iradah. Beda antara Imam Asy'ari dengan Maturidi. Jadi kalau baca kitab apapun, bukan kitab itu kita paksa ngikutin konsep kita ngalah dulu biar mampu baca kitab ini, mundur selangkah, pahami kata kunci di kitab itu, turunin ego sebentar, buang masa lalu kita ini mursyid kayak tarekat apa kayak, taruh sebentar, turunin sebentar, itulah ketawaduan rohani, ketawaduan ilmiah, pasti antum dapat manfaat di majelis itu. Ya, tapi antum coba lihat, yang paling sulit dapat manfaat dari seorang syekh mursyid itu kiai-kiai yang ada di sampingnya. Bukan buya maksudnya, buya bukan. Rata-rata kalau dibuka kitab pada kabur, gelisah gitu, habis itu pergi. Banyak begitu. Karena dia gengsi ngaji sama murid-muridnya. Satu. Yang dua, ilmu begitu dibuka. Ilmu gini kok dibuka. Padahal semua ilmu kan rahasia. Kapan dia kemudian tidak jadi rahasia? Kalau kita buka.
Hatta ilmu fikih yang dia pahami kalau nggak dijelasin sama orang juga orang nggak ngerti. Sama aja tuh. Sama aja rahasia dia kan. Oke. Qala idza qa'adta bimizani fahmika indama yatakallam bil asrar fa anta ma'a fahmika la ma'a haqiqatil ilmi alladhi ata bihi sahibus sir. Jika engkau duduk lalu membawa kaedah-kaedah pemikiranmu sendiri ketika duduk dengan orang yang bicara asrar rahasia, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, hikam contohnya, atau kalau Buya Dr. Aldami buka Sirrul Asrar, antum bawa kitab apa? Tuhfatul Murid, bab Usuluddin ilmu kalamnya nggak nyambung. Ini bab ilmu kalam, akliyah, bab akal, sedangkan dibaca Buya Aldami Sirrul Asrar, ruhiyah, nggak connect, beda alam dia, ya. Kayak pengamat politik ngomong sama pengamat ekonomi, nggak nyambung kan? Nggak nyambung mereka tuh. Fa anta ma'a fahmika, kalau kamu bawa sistemmu, ego ilmiahmu, ego tarekatmu, ego mazhabmu, fa anta ma'a fahmika, kamu hanya akan berada dalam pemahamanmu sendiri. La ma'a haqiqatil ilmi, bukan nambah ilmu sebagaimana ilmu itu ada. Ya, alladzi ata bihi sahibus sir, sebagaimana dimaksud oleh si pengarang kitab. Itu yang terjadi pada Ibnu Taimiyah. Baru buka muqaddimah Al-Futuhat Al-Makkiyah, apa kata Ibnu Taimiyah? Ini ajaran sesat. Kenapa? Karena Ibnu Arabi mengajarkan hulul ittihad dan wahdatul wujud. Kacau itu. Hulul itu satu bab, ittihad itu satu bab, wahdatul wujud satu bab. Kok digabung? Itu tamak bener tuh nuduh orang. Ya. Itu kayak orang mau lagi tengkar, perang mulut, keluarin semua kata-kata terburuk itu kepada musuhnya. Ternyata ulama begitu juga. Kalau dia nggak betul-betul hati-hati dalam jalan ini. Ternyata pas kita cek, Ibnu Taimiyah dia membaca bab yang disebut kitab Babul Hayrah, bab keheranan. Ibnu Arabi mengatakan, jika aku katakan aku yang sholat, bagaimana aku sholat? Sholatku la haula wala quwata illa billah, tiada daya ruku dan sujud kecuali dengan izin Allah. Tapi kalau aku katakan Allah sang pencipta yang sholat, mana mungkin Allah diperintah sholat? Itu namanya hayrah. Hayrah itu heran. Makanya para sufi itu berdoa dalam syairnya, Rabbi zidni fika tahayyura. Bahkan ada kalimat Rabbi, ya, afridni fika tahayyura busiri, ya. Ya Allah, lebih-lebihkanlah heran ini terhadapmu. Tambahkanlah sehingga semakin nikmat beragama, bertuhan itu. Ibnu Arabi itu orang itu. Ya. Bertanyalah seorang kiai di Sulawesi, Buya, jadi maksudnya seorang syekh tiadalah yang sujud dan ruku, tiada yang menyembah dan disembah kecuali satu, itu apa? Waduh, gawat ini. Ini pertanyaan bukan pertanyaan akidah, ini pertanyaan zauq, rasa. Ada orang pakai bab akidah, jawab dia, ente ateis mulhid. Itu yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, ini imamul ilhad. Ibnu Arabi ini dia menafikan tiada Tuhan, bahkan tiada hamba. Gagal faham. Baca kitab tasawuf pakai mizanu fahmihi, kaedah berpikir dia yang terbatas itu, bukan dengan kaedah berpikirnya si yang sedang berbicara. Gimana? Nyambung? Kenapa seorang bertorikot tidak menerima mursyid yang lain? Karena dia diberir oleh hijab torikot dia. Padahal apa sulitnya mendengarkan mau'izah, kajian kitab dari mursyid yang beda torikot dengan dia? Emang ilmu di mursyid ente doang? Apa bedanya ente sama Badui yang mengatakan, ya Allah rahmati Muhammad dan aku saja, jangan rahmati selain kami? Kan sama dengan itu. Fa anta baduwiyul asr, ente Badui zaman now.
Kita nggak mengajarkan gitu. Makanya di sini di Ribat, surau Ribat, tidak ada namanya thariqat fanatisme. Antum boleh ngaji ke siapa saja. Semakin banyak guru, semakin bijaksana. Pada hakikatnya guru sejati itu baginda Rasulullah SAW. Ya, pada hakikatnya yang memberi ilmu hanya Allah Ta'ala. Baru antum menikmati mursyid mana aja. Makanya kita menikmati. Hatta orang yang ngata-ngatain kita anggap fi'il Allah apalagi yang ada pada orang ini ke kita. Ya, perbuatan Allah apalagi kita nikmati itu. Emang dia bergerak tanpa izin Allah. Ada orang ngata-ngatain antum nih Doami. Itu orang ngatain antum. Itu Allah yang lagi menggerakkan dia itu. Berarti ada sesuatu message dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak sedih-sedih amat, ya kan? Dikata-katain kekasih kan tambah dekat, tambah kita peluk dia. Ya. Oh lagi ada orangnya. Masya Allah. Faman arada an yantafi'a bi kalami ahli tariq la falyadkhul alaihim faqiran muttarran kadukhulihi 'ala Allah. Ini. Jadi kalau mau mendapatkan manfaat dari para mursyid, thariqat mana aja, wali mana aja. Wali kan nggak mesti mursyid, ya kan? Bener nggak? Wali mesti mursyid? Enggak. Wali itu orang yang istiqomah di jalan Allah, itu wali. Nggak mesti mursyid. Kadang mursyidnya dipecat dari kewalian, muridnya yang naik. Berkat muridnya, mursyidnya Allah tetapkan kembali. Bisa begitu. Makanya mursyid-mursyid itu kata Imam Sya'rani mesti ngambil berkah juga dari murid. Jadi ketika murid cium tangan itu bukannya malah jijik atau merasa gua keren gitu, enggak. Justru dia dapat berkah dari bersalam. Karena itu amalnya orang-orang ahli surga. Ya, itu amalnya ahli surga, salaman-salaman. Antum yang suka salaman, itu sama kayak ngamalin pertemuan surgawi dibawa ke sini. Makanya majelis-majelis zikir itu disebut taman-taman surgawi. Di surga salamun alaikum tibtum. Ya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Salam, nggak ada lagi lawan, wala ada lagi kazab, nggak ada orang-orang yang ngomong kasar. Kalaupun ngomong kata-kata kasar di sini itu untuk mendidik, menghilangkan kekasaran di kolbu. Maka jadi taman-taman surga. Kalaupun ada kemarahan di majelis taman-taman surga, itu kemarahan yang membuat si murid menjadi kolbunya lembut. Nggak ada lagi tujuannya, nggak ada ego di situ. Itulah taman-taman surga. Beruntunglah kita. Allah masih takdirkan sampai detik ini Allah jadikan majelis ini insya Allah dan alhamdulillah taman-taman surgawi. Ya, alhamdulillah. Kalau Allah takdirkan nanti kita masuk surga, antum nanti akan cerita yang hari ini. Dulu loh pas pengajian kehujanan gitu. Dulu pas pengajian jebol AC-nya gitu. Dulu pas pengajian datang udah dari rumah cantik, ganteng. Kena debu, kena panas, dikucel. Tapi di sorga antum berangkat silaturahim, di sorga itu orang silaturahim. Dipisahlah dengan istrinya. Pas berangkat itu gantengnya masih segitu, 100%. Pas balik 1000%. Jadi semakin kena debu di surga, semakin ada bedak dan bedaknya permanen. Tenang, hari ini mah gampang. Sekarang berawat ya kan, keriput ya salah. Ya. Tenang, nanti kita seumuran semua. Tenang, Dafir. Nanti kita seumuran semua. Ibu Latifah ya, seumuran semua. Umurnya 33 sampai 37. 33. Seumur Sayyidina Isa naik ke atas. 32,5 masuk 33. Oh, Bu Yayunal 33. Ya, tuh kan lagi fit-fitnya tuh ya. Lagi kuat-kuatnya, lagi seneng-senengnya. Barakallahu fik ya. Maksimalnya 37.
Ngeles ya. Faman arada, siapa yang ingin mendapat manfaat dari siapapun, bahkan bukan hanya mursyid. Antum masuk ke seminar-seminar dokter-dokter, jangan ngomong ini, si dokter udah kenal Allah, jangan ngomong gitu ya. Kayak kenal aja, nikmati aja, dia kan berbicara ilmu dia. Ada orang bicara di kampus ini kan banyak mahasiswa nih, ada seminar-seminar, hadiri. Nanti antum ada upgrading itu, upgrade. Saya dulu hampir tiap hari ngikutin seminar, setiap hari ya. Habis seminar kita debat terus sampai udah bosen, muntah-muntah kita debat. Sekarang diajak debat ya udah enek, ngeliat orang debat udah enek. Kenapa? Kalau kita benar emang dia terima, emang kalau situ benar aku terima. Kan enggak juga. Berarti debat itu cuma gagah-gagahan, bukan qabulul haq, menerima kebenaran ya. Terus untuk apa debat? Ya itu aja, gagah-gagahan aja. Faliyadkhul, jadi kalau mau masuk, mau dapat manfaat, nolkan diri kita sebentar, taruh ya, jadi simpan dulu pinternya, simpan aja sebentar. Ini antum nih sekolah, ntar ketemu mursyid nggak sekolah loh, tapi dia dalam bab rohani, dia wali. Jangan ngomong gini, masa mursyid tarekat ke sekolah. Ani mau tanya mantu, Abang Rasulullah sekolah? Rasulullah sekolah nggak? Terus kenapa antum ikut orang nggak sekolah? Ini cash aja nih ya. Jangan gitu, jangan sombong kalau udah sekolah. Biasa aja. Emang orang sekolah semuanya pinter? Emang semua orang kuliahan pinter? Kiai Saifuddin Amsir almarhum bahas Ibnu Arabi ngelewatin profesor di kampus kita. Karena profesor baca bi'aqlihi. Kiai Saifuddin Amsir dia juga seorang sufi. Dia bisa baca filsafat, dia juga mengerti ilmu tasawuf. Jadi ketika dia baca Ibnu Arabi gamblang. Ketika profesor bahas, saya tuh bingung dengan Ibnu Arabi. Maka dia yang dia transfer kebingungan dia. Kalau profnya bingung, mahasiswanya asyaddu bingungan. Kalau Saifuddin Amsir sederhana, nggak begitu gampang gitu. Begitu. Ternyata dulu guru kita Abu Hasan Basri begitu juga. Dan guru-guru kita baik yang sufi, malamati atau yang majzub, mereka begitu semua. Ya. Faliyadkhul alaihim faqiran mudtarran. Kosongkan wadahmu, ya. Ini bahasa terjemahan bebas ya. Lalu masuklah ke majelis mereka. Ya, jadi beruntunglah orang yang punya banyak file di dalam dirinya. Coba lihat betapa canggihnya hari ini tiruan dari otak kita itu laptop, komputer atau smartphone. Banyak folder nggak di laptopnya? Kenapa bisa banyak folder di sini nggak bisa? Kalau begitu kita bisa banyak thariqat loh. Imam Qusyasi 40 thariqatnya. Imam Khumus Khonawi, Mursyid Naqsyabandiyah 40-an juga thariqatnya. Itu orang dulu, masa sekarang nggak boleh? Emang orang dulu lebih hebat dari orang sekarang? Orang dulu bisa menemukan nuklir nggak? Nggak bisa. Orang dulu kapalnya lebih canggih dari sekarang nggak? Orang dulu bisa ngomong jarak jauh tanpa pakai alat nggak? Bisa telepati, tapi nggak jelas ngomongnya. Ya, nggak ada Gojek, nggak ada GoFood. Orang sekarang itu justru peradabannya lebih tinggi. Cuma kan antum mau ngomong gini, nggak enak tuh ulama besar. Iya, dia ulama di bidangnya. Tapi kemajuan yang ada sekarang mereka nggak tahu loh. Kita hormati kemajuan mereka. Tapi antum jangan keder. Kemajuan di zaman ini mereka juga nggak tahu. Itu. Dan ilmu berkembang atau tidak? Berkembang. Harusnya kalau Imam Ahmad Gusmus Khonawi 40 thariqat, antum 60 thariqat. Harusnya. Satu aja keder ya. Itu maksudnya yang kiai. Ya. Masa berthariqat cuma tabaruk? Mana ada orang berthariqat tabaruk beres? Orang
tarbiyah, suluk aja nggak usul-usul, ente cuma tabaruk usul. Hah? Apa Bu ya? Tabaruk. Tabaruk pakai ain atau jadi barwa? Bu ya, jangan mancing-mancing Bu ya. Udah talkin kan? Udah talkin kan? Udah mulai belajar zikir kan? Udah mulai latihan kan? Semakin antum latihan, semakin merasa nggak usul. Benar nggak? Itu baru benar. Itu yang benar. Semakin kita merasa bodoh, zidni fi katahai, yur. Itu dia. Tanya nih, kan sudah dapat ijazah. Semakin tambah bingung deh. Kalau di hadapan Allah, di hadapan antum mah beres deh. Di hadapan Allah semakin, masya Allah, semakin masuk kita ke alam kerohanian itu, ke alam makrifat. Ternyata dalam kota ilmu itu banyak sekali rumah-rumah ilmu, istana-istana ilmu, kantor-kantor ilmu, jalan-jalan keilmuan. Yang Nabi sebut ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kota ilmu. Bayangkan kota Jakarta. Banyak jalan nggak? Banyak jalan bener. Banyak kantor? Banyak. Banyak fasilitas? Banyak guru? Banyak. Itulah kota ilmu. Coba imajinasikan Nabi itu kolbunya adalah city of knowledge, Madinatul Ilm. Masuk ke dalam kolbu Rasulullah SAW dengan cinta. Allah akan membukakan itu satu-satu. Mana yang hak kita dibukakan. Jangan picik. Makanya aneh tanya lagi, Imam Kusyasi di Madinah belum tahu smartphone, ya, belum ngerti itu, belum tahu YouTube. Thorikotnya 40. Seandainya antum masuk ke alam dia hari ini, terus kasih handphone, dia bingung tuh ini gimana cara mainnya bro. Serius ada ini, serius. Tapi thorikotnya 40. Harusnya mursyid-mursyid hari ini nggak malu untuk banyak thorikot. Kecuali rohani antum sudah ketemu rohani Rasulullah, nurnya kolbu antum sudah ketemu nurnya Rasulullah SAW. Satu thorikot aja, thorikot Rasulullah SAW. Kalau sudah nyampe di puncaknya, ya sudah satu. Kalau belum, ya carilah jalan terdekat. Ya. Ini Buya mana kau ya? Kita ngomong itu mana? Faqiran muttarran kaduhulihi ala Allah. Maka kosongkanlah filemu, sediakan file-filemu yang kosong, yang banyakin file kosongnya, sehingga engkau dapat manfaatnya. Seakan-akan engkau masuk ke hadirat Allah. Li'annahum ahlullah, karena mereka keluarga-keluarganya Allah. Ahlullah. Kita kalau baca Haikal Ma'rif gimana? Ahdatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Aliyullah, Al-Mahdi Khalifatullah, Rabbana ja'alna min ahlillah. Doa kita, ya Allah jadikan kita ahlullah. La yukhbiruna an ahadin illa anillah. Ahlullah itu servernya Allah. Maka kalau mereka mau downloadnya langsung ke Allah. Maka sumber-sumber data dia yang sekarang orang sebut A1. A1. Kabar mereka itu kabar-kabar sana. Sahih. Jangan dipolitisasi. Kan ada yang politisasi kabar langit. Nggak jadi presiden tuh orang. Ya, harusnya belum dikeluarin saat itu. Nggak tahu apakah nanti, apakah enggak, wallahu a'lam bishawab. Bocoran langit dimasukin TV. Dipolitisasi. Ya. Cuma ya secara adab kita, kasyaf bisa salah, nggak apa-apa. Cuma nggak elok. Masa kabar langit, kabar A1 dipolitisasi. Ya. Jadi seandainya nih, mohon maaf, seandainya pun Buya Aldomi sudah dapat sir siapa yang bakal jadi presiden, dia nggak boleh kasih tahu ke politisi-politisi itu. Ntar begitu lagi.
pakai pegang-pegang kan? Nggak boleh. La yukhbiruna an ahadin illa anillah. Mereka kalau bocorin kabar, itu kabarnya A1, valid. Tapi kabar valid, coba lihat Sayyidina Nabi SAW. Dikabarkan akan masuk Mekah, akan menaklukkan Mekah. Datanglah Nabi ke Mekah, baru sampai di perbatasan Hudaybiyah, diboikot sama kafir Quraisy. Ngamuklah Sayyidina Umar. Tapi Rasulullah SAW mikir, oh belum saatnya tuh, ngalahlah beliau. Tapi Sayyidina Umar benar harus menang. Bagi Nabi SAW, tidak semua kebenaran itu langsung menang hari itu. Ya, itulah perbedaan-perbedaannya. Ya. Ini susah napas nih dari tadi. Ya. Wala yanzuruna ila syai'in illa ilallah. Ya. Mereka tidak memandang kepada suatu kecuali mereka melihat tajalli Allah di sana. Tajalli, ya, Allah mengenalkan rahasianya di situ. Ini yang disebut sandi-sandi Allah. Rahasia-rahasia Allah. Coba lihat alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana yang rahasia di situ? Maka huruf-huruf itu rahasia-rahasia Allah. Huruf-huruf itu bagian dari rahasia-rahasia Allah. Cuma karena dia rahasia, rahasia itu mesti dipecahkan maknanya. Jadi harusnya kabar langit yang turun waktu itu mesti diurai dulu oleh pakarnya, baru dikeluarkan. Bola panas itu baru dikeluarkan. Ternyata mereka ngebet, ya, mengeluarkan sebelum saatnya. Wallahi ya akhi, mereka nggak malu sama sekali. Dan nggak minta maaf kepada Allah, tidak minta ampun kepada Allah, tidak minta maaf kepada para aulia, ahlul mukasyafah, ahlul akhbar, tidak minta maaf kepada ahlullah yang menyebarkan kabar ini. Wala yatalaqqawun min syai'in illa minallah. Mereka tidak menerima ilmu, tidak talaqi kecuali langsung dari Allah. Langsung dari Allah itu zahirnya tetap ada guru, kadang mesti ada guru, tapi yang dia lihat bukan. Ini mengerikan sekali. Ilmu ini kalau nggak antum pahami, dikira sesat sama orang. Inilah yang tidak difahami di zaman Sayyidina Hallaj. Hallaj itu kan dituduh sesat karena orang nggak ngerti. Bahasa beliau itu lebih maju 10 abad. Lebih maju 10 abad. Dia bicara bab tanazul, orang kira itu reinkarnasi. Apa kata dia? Anta Isa, anta Adam, anta Musa. Itu disebutkan dalam kitab Az-Zahabi, Syiar A'lamin Nubala. Saya baca, ya Allah, geleng-geleng kepala kita. Cerdasnya. Dan lalu dia bukalah asor-asor beberapa di risalah-risalah itu. Ini hanya ahlullah yang bisa nulis begini. Makanya wajar. Karena dia keduluan pinternya dari zamannya. Maharnya adalah nyawa. Tapi tenang, ini sudah masanya. Harusnya halat Siti Jenar, Datu Abulung Banjar. Zaman ini harusnya. Ya, harusnya zaman. Coba lihat kitab-kitab Ibnu Arabi sudah bertebaran di pesantren. Sudah banyak di kampus-kampus. Ini tanda-tandanya. Dan saya ngomong dengan Buya Zulasfi. Apa kata Buya Zulasfi? Heran kita, kok kitab-kitab rahasia yang dulu kita cuma ngelihat di katalog atau ngelihatnya cuma di manuskrip kuno, sekarang sudah diterbitkan di mana-mana. Benar nggak Kohar? Benar Kohar ya? Geleng-geleng kepala kita. Kitab Tuhfatur Ruh. Ya kan, yang kemarin kita sedikit buka di waktu di Padang. Ya. Udah mulai. Ini sudah masanya. Ya. Dan saya berdoa semoga kita semua Allah izinkan untuk memikul ilmu itu. Itulah salah satu amalan yang ke langit dan bumi. Ya. Maka disebut manusia itu dijadiin gundu. Itulah jahula. Itu yang disebut di Quran itu. Ilmu ma'rifat dibuang-buang. Ilmu ma'rifat ditolak-tolak. Ibnu Arabi lebih cerdas 5 abad dari dirinya.
Makanya kejadian beliau, kan beliau ini cerita, ngomong gini, di belakang rumah ini, ya mirip-mirip Nabi Musa, itu ada perbendaharaan mulia. Kalian gali aja. Apa kata orang? Gila lo. Gebukin. Karena habis digebukin, sakit, gak lama meninggal. Ibnu Arabi. Meninggal beliau, rumah itu rusak, digali lama orang, bener isinya apa? Harta karun. Baru orang itu yang nuduh-nuduh, yang datang lagi sowan, itu meninggal. Barulah cerita keramat Ibnu Arabi. Pas hidup gak percaya, nunggu mati dulu baru percaya. Ya. Bikin, ya. Ini kalimat, jangan salah paham. Ini bukan bab akidah, ini bab ontologis, bab rohani. Bab rohani. Faman sami'a minhum innama sami'a minallah. Yang dengar dari mereka sedang mendengarkan pesannya Allah. Ngeri ya tuh? Dengerin mereka itu dengerin pesan Allah. Allah di situ bisa berarti kekasih Allah. Bisa jadi contoh gini. Ketika Halaj mengatakan kamu Isa, maksudnya kamu pewaris ilmu Sayyidina Isa. Istilahnya belum ketemu, dilaporinlah ke Pak Hakim. Halaj mengakui adanya reinkarnasi. Reinkarnasi itu bahayanya apa? Menolak alam barzakh dan akhirat. Cuma itu, bukan masalah perputaran alamnya yang masalah. Karena alam berputar itu benar. Berputar nggak matahari, bumi ngelihat matahari? Bulan putar nggak? Jika ini berputar, maka alam ini juga berputar. 365 hari lebih kurang, maka kembali ke tahun pertama, gitu nggak? Sama, alam ini juga berputar. Berputar sekian kali, dia kembali ke awal. Berputar sekian kali, dia kembali ke awal. Begitulah terus. Nah, rohani-rohani itu bertugas kembali atau tidak bertugas kembali. Si pohon yang Nabi dudukin, jadi senderan, ditawarin, kamu pilih surga atau bersamaku? Karena dia nggak punya akal, dia bilang apa? Ya, berarti ada ruh nggak di situ? Ruh siapa? Emang pohon kayu masuk surga? Kan nggak. Ya jadi orang dia masuk surga, ruhnya dikasih tubuh lagi. Kan baru dikasih tubuh nabati, nanti dikasih tubuh jasadi. Mau persen nanti kita ketemu di surga, kata dia, kata si pohon. Insya Allah, GR Ahmad masuk surga. Ada orang dalam. Wa man akhaza minhum fa innama akhaza min Allah. Yang ngambil dari mereka sama dengan ngambil dari Allah. Coba ayatnya gimana? Ini beliau lagi ngomong ayat. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم. Jangan kamu katakan para syuhada. Syuhada itu di bawah wali. Ya? Mereka itu mati tiada. Tapi di mana mereka? Ahya, masih hidup. Inda Rabb, di sisi Allah. Kalau mereka masih hidup di sisi Allah, maka yang ngajar itu ya mereka itu yang ngajar nanti. Maka saya masih ketemu mursyid-mursyid, hari-harian dia ketemu arwah-arwah orang terdahulu, dan itu bukan jin. Mana sanggup jin dekat orang ahli la ilaha illallah, bakar dia. Mana sanggup, itu guru kami, dan lagi-lagi Abu Hasan Basri. Dulu diundang sama, ini saksinya banyak, ya, teman-teman saya masih banyak, ya, termasuk Dajum ini. Diundang oleh salah satu surau jin di Sumatera. Diundang. Dan beliau jawab. Setelah dijawab, ditunggulah malam perjanjiannya. Ternyata beliau zikir kulu jasad. Allah, Allah, seluruh tubuhnya zikir. Sanggup nggak jin bawa? Udah ada tuh tanda-tandanya, udah dikasih. Kalau ini begini berarti kami sudah datang. Cuma sebentar kayak ada yang mau ngangkat terus tiba-tiba kabur, hilang. Ya, beliau mengabarkan, Bu, seminggu setelah itu saya masih ngaji, umur kami masih remaja sekali. Apa kata beliau? Ternyata ini rahasianya para jin. Rahasia tapi dibuka sama kita.
Berarti bukan rahasia lagi tuh. Jin itu nggak sanggup megang orang yang di tubuhnya ada kalimatullah, Allah, Allah, nggak sanggup. Nggak sanggup. Jadi dia coba mengalir di tubuh atau megang tubuh atau kesurupan di tubuh orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dia ya, itu contohnya. Makanya aneh kasih pertanyaan kemarin tuh, Rama tuh ya. Kalau jin bisa nyurupin orang, kira-kira ente bisa nggak bikin kesurupan jin gitu? Yang khalifah di muka bumi siapa? Kita apa jin? Manusia. Harusnya kita juga bisa nyurupin jin dong. Manusia. Yang rupiah siapa? Yang rupiah siapa ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kembali ke laptop ya. Jadi kata Imam Abu Yazid Al-Bustami, akhastum ilmakum an mayyitin an mayyitin an mayyitin. Kamu itu kalau ngambil ilmu dari orang yang udah mati, dari guru dan kakek guru yang udah mati gitu. Ngeri itu. Abu Yazid tuh karena diajak sama orang-orang ahli hadis. Beliau ini ahli hadis. Beliau juga ahli hadis, kan beliau mengatakan ilmu kami terikat dengan Quran dan Sunnah. Tiba-tiba ada ahli hadis ngejek ilmu beliau, ilmu tasawuf. Maka kata beliau, kalian ini belagu amat, ilmu cuma ilmu hafalan, ya, ngapalin dari buku, pengarang sudah mati. Saya ngambil ilmu dari yang hidup, bahkan yang maha hidup. Ya, maka dibulilah Imam Abu Yazid sampai hari ini. Selamat, nanti antum dibuli juga. Coba Imam Abu Yazid ngomong begitu dibully, tapi orang hari ini ngomong ini, kita nggak boleh bermazhab, nggak boleh ikut imam, langsung saja kepada Allah. Ada yang ngomong gitu nggak sekarang? Banyak. Kenapa dia nggak ada yang bully? Sopan nggak ngomong begitu? Langsung saja kepada Allah. Apa bedanya ngomong begitu dengan Abu Yazid? Kami dan Allah nggak ada hijabnya, kata Abu Yazid. Kami langsung ngambil ke Allah. Kata Abu, dengan kelompok yang ini ngomong, nggak boleh ikut mazhab, nggak boleh ikut imam, nggak boleh taklid, langsung saja kepada Allah, langsung saja kepada Rasulullah. Kan sama sebenarnya. Kok yang itu antum terima, yang ini antum nggak terima? Ya sungguhlah tidak adil kalian. Ya. Faman radda alaihim fa innama radda ala Allah. Siapa yang menolak kekasih-kekasih Allah itu, dia sedang menolak Allah. Hadis Bukhari, man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Siapa yang menyerang, menyakiti, mengganggu kekasih-kekasihku, aku nyatakan perang untuk dia. Hati-hati, jangan sakitin kekasih-kekasih Allah. Dia sedih sedikit, antum gelisah seminggu bisa, sebulan bisa, sampai mati bisa. Mencoba-coba. Minta ridho para aulia-aulia Allah, kasih-kekasih Allah. Ya, salah-salah adab kita, pikiran loh kita, benar nggak? Saya begitu, saya sama guru-guru saya. Kalau saya salah adab atau ngomongin beliau sedikit saja, itu gelisahnya berhari-hari. Albirru matma'annat ilaihil qalb. Kebaikan itu yang membuat jiwa kita tenang, kolbu kita damai. Oh, berarti saya gelisah karena saya salah adab. Bagi orang ngomongin itu biasa, tapi bagi orang yang sudah masuk lingkaran-lingkaran ini, itu dosa besar. Ya. Bagi antum nggak zikir kolbu biasa aja. Bagi aulia Allah nggak zikir kolbu itu dosa besar. Ya, kenapa Allah melarang wala takun minal ghafilin? Jangan kamu jadi orang yang lalai. Terus antum lalai, melanggar Allah nggak? Ini larangan, haram nggak kalau dilakukan? Ini haram dilakukan, kok dilakukan? Terus kok orang-orang masih mengatakan zikir itu mustahab, zikir itu dianjurkan? Ya salam, ya akhi. Makanya jangan remehin ahli hakikat, ahli tasawuf. Antum kan nuduh ahli tasawuf ninggalin syariat, sorry. Yang ente bilang sunat itu wajib menurut kami. Ente bilang sholat witir sunat kan? Bagi kita wajib loh.
Ente bilang zikir pagi sore sunat, bagi aneh wajib. Ente bilang tahajud sunat, bagi kita wajib. Maka kalau kita tinggal kita qadha. Ente bilang sedekah sunat, bagi kita wajib. Kenapa? Kita memandang yang ngomong ini Allah, bukan imam. Allah mengatakan, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum. Ini langsung dari A1 perintah keluar. Katanya satu komando. Ya. Komando ilahiyah ini. Komando Rabbaniyah ini. Al-Amr Ar-Rabbani. Kalau dia yang sudah memerintah. Masa menurut ulama ini emang masih ngomong begitu? Hah? Allah udah ngomong begitu, ente masih ngeles pakai ulama. Itu bukan. Ulama gak maksud begitu. Yang paling paham kalam Allah itu ulama. Iya. Itu makanya orang syariat jangan remehin orang hakikat. Orang hakikat tuh lebih ketat syariatnya daripada orang syariat. Orang syariat tuh masih ngeles jamaah hampir tiap hari kan. Kita maksudnya. Ya, kalau safar hampir tiap hari. Anda berdebat tuh ngomong itu. Ya. Ya. Kita kan ngambil jamaah. Dia ngambilnya enggak. Ya sudah, kita sholat sendiri-sendiri. Jadi jamaahnya satu aja, yang berikutnya dia sendiri. Salah siapa? Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa-bisa ketiduran. Sholatnya isbuh, isya plus subuh. Ya, nggak ngikut sih ya. Iya, soleh bener kan? Ini tolong diluruskan. Mulai hari ini antum jangan berpikir orang hakikat tuh ninggalin syariat. Nggak ada. Batil hakikat tanpa syariat. Nggak ada. Contoh nih, kita kalau sholat, mau sholat wudhu. Benar? Kalau mau baca Quran, wudhu. Sunat apa wajib? Beneran. Fikih dari mana itu? Menurut ahli fikih cuma mustahab, sunat. Tapi menurut ahli hakikat, ente mau baca kalam Allah, masa mau ketemu si fulan, ketua ini, direktur ini, gubernur ini, bupati ini, pakai baju bagus-bagus, mandi dulu. Mau baca Quran, masih bau apa? Remus. Kok ada gitu orang mikir, itu kenal Allah nggak sih orang begitu? Anda nggak yakin juga tuh orang syariat gitu-gitu amat ya. Ahli hakikat, mohon maaf, antum kira kan tahajud sunat kan? Bagi hakikat tamu turun, yanzilu rabbuna, Allah turun kan begitu. Kita nggak debat lagi kan, kita kalau pakai kitab Ibnu Labban ya, yang dipakai kitab akidahnya para sufi yang diajarkan di asrama ya, masih ingat? Yanzilu, Ibnu Taimiyah itu hampir benar di sini. Tapi dia menjisimkan, itu yang pas. Yanzilu, bagi ahlul hakikat itu hakiki, Allah turun. Bi asma'ihi wa sifatihi wa fi'lihi. Bahkan bizatihi. Kenapa? Al-alam itu pada hakikatnya la ghair mawjud. Maka ketika disebut Allah turun, karena Allah itu bukan jisim benda, bukan berarti masuk ke langit. Kenapa? Sudah beres kok, Allah bukan benda. Langit itu benda. Maka ketika disebut Allah turun sepertiga malam terakhir ila sama'i dunya, ke langit dunia, apa kata ulama kita? Sama dunia itu adalah dirimu. Allah bertajalli dengan rahmaniyahnya, dengan ghufraniyahnya kepada dirimu. Tamu besar turun. Ane datang ke rumah antum nih, ane bukan Tuhan. Cuma guru kecil, guru ngaji, datang ke rumah antum tidur, gimana? Ane tersinggung nggak? Besok ane datang lagi nggak? Nggak usah deh, ane guru nih, antum murid, datang ke rumah ane, terus ane nggak bukain pintu, besok masih datang nggak? Yang mana ya?
Bagus, lolos. Kaidah yang pertama ya, aneh datang ke rumah antum nggak bukain pintu, ya besok nggak datang lagi, kolbunya nggak diketuk lagi. Makanya segera qadha, minta ampun, ya Allah, Engkau turun dengan rahmaniahmu, sedangkan kami tertidur. Esok ya Allah, tolong ketuk lagi rohani kami, bangunkan lagi rohani kami. Makanya bagi saya qadha witir itu wajib secara hakikat. Saya nggak pindah mazhab ke mazhab Hanafi, kan nggak perlu pindah ke Hanafi. Ana maziltu Syafi'iyan. Sampai hari ini saya nggak keluar dari mazhab Syafi'i saya. Alhamdulillah. Ya. Ada yang keluar dari mazhab Syafi'i buat mazhab sendiri. Oh. Namanya. Lain, kalau kita datang ke guru nggak bukain pintu, besok datang lagi. Ada seorang Habib di Yaman, dia datang ke daerah Sri Lanka, nggak dibukain pintu. Sri Lanka apa daerah Gujarat, Habib juga, malah disiramin, disuruh muridnya, nih ambil air kobokan, siramin. Besok datang lagi, besok diusir datang lagi. Sampai habislah dia ngerasa dirinya Habib dan ulama, baru diterima. Coba kita pakai thariqat begitu, itu thariqat Hidriyah namanya. Thariqat Hidriyah begitu. Berani antum? Makanya nggak buka thariqat Qadiriyah, diribat. Walaupun kita belajar itu dan lama juga di situ. Ngeri. Lagi seneng-seneng jadwal, dibuang jadwalnya. Lagi seneng-seneng ngajar, nggak boleh ngajar, nggak boleh ngamalin apapun pakai nafsu gitu. Betul-betul harus murni dari rohani yang terdalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 8:30 aja nih. Faman radda alaihim fa innama radda ala Allah. Aneh mau tanya, ulama itu yang ngikutin isi kitab atau ngikutin isi kolbu? Tempat khasyah itu di mana? Di Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihil, yang takut ke Allah itu sudah paham? Berarti kitab ini mau sehebat apapun, kalau kolbunya nggak hebat, nggak ada ya. Cincin dipakai SBY langsung viral. Yang hebat cincinnya apa SBY-nya? Benar nggak? Masih ingat mobil SMK yang nggak jelas sampai sekarang ujung hidungnya dipakai sama wali kota, jadi viral, ya kan? Coba yang pakai Datuk Dodo, nggak jelas, tapi ditinggal kan habis itu. Tinggal juga habis itu. Tanda bahwa kemuliaan bukan pada batu atau si mobil. Kemuliaan itu ada pada personnya. Ya. Maka jangan menggantungkan diri juga di batu. Ini lagi nggak pakai batu nih. Aku keluarin dulu batunya. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada sang rasul. Ar-Rasul itu nama Rasulullah SAW. Ya. Jadi kalau di Quran nama Nabi Yuna Muhammad dan mim ha mim bal itu nggak banyak, itu cuma 4. Ahmad sekali, itu cuma 5. Selebihnya pakai gelar Ar-Rasul, pakai alif lam. Kalau Rasul belum tentu, tapi kalau Ar-Rasul, An-Nabi. Ada yang nggak pakai alif lam? Raufun Rahim. Gitu, itu Rasulullah semua. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, nah itu Allah. Ya. Fadakhil, ya. Wa ma yantiqu anil hawa, tidaklah dia berkalam dari nafsunya. Nah, ini jadi kaidah thariqah rohaniyah.
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puncak bertorikoh buahnya ini. Wa ma yantiqu anil hawa. Yantiqu nutuk, bicara. Bicara itu al-lisan terjemahan mafil qulub fil fuad. Lisan ini terjemahan isi daleman kita apa? Dalemannya antum isinya apa? Itu yang keluar. Maka wa ma yantiqu anil hawa, thariqat Sayyidina Muhammad SAW, ujung semua thariqat yang ada hari ini itu adalah menghancurkan si hawa itu dan menjadikan dia tunduk kepada Sang Muhammad SAW. Maka dikatakan dalam hadis yang ada di Arba'in Nawawiyah, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an li. Tidaklah beriman seorang kalian sehingga hawa dia tunduk kepadaku. Maka kalau mau ceramah, mau ngajar, mau keluar, merenung dulu sebentar saja, 3 detik, 5 detik, ya. Kita ini gerak jalan dengan nafsu kita atau dengan gerak dari nur Allah itu, nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wah, apa ciri-ciri antum bicara bukan dengan nur Sayyidina Muhammad SAW? Kalau keren, merasa keren. Nah, padahal si keren itu dia ditempelin jamalnya Allah, indahnya Allah. Maka orang bilang, wih keren ya Sanu. Itu ilmu Allah, sifat Allah yang ditempel. Maka yang dipuji siapa sebenarnya? Allah. Tapi kalau dia yantiku anil hawa, berbicaranya dengan nafsiyatnya tadi, dia mengatakan, aneh, wajar, gue kan keren. Ya. Dan itu terjadi pada Sayyidina Musa. Makanya Allah kirimlah Sayyidina Khidir. Kita nggak bicara, antum jangan bicara lebih afdol Nabi Khidir, Nabi Musa, itu nggak dibahas dalam ilmu hakikat. Itu pembahasan alai kalam. Alai kalam ini kan ada-ada aja, kadang bahas yang nggak perlu dibahas. Makanya Imam Ghazali mengatakan ilmu kalam itu obat, jangan diberikan kalau nggak sakit. Ini yang ngomong Imam ahli kalam, Imam Ghazali. Katanya ikut Ghazali, ya kan? Ya. Ada yang ngomong tasawuf falsafi itu apa beda dengan tasawuf Imam Ghazali. Jadi kalau ngomong jabarut ente itu falsafi, itu nggak ada tuh, Ghazali nggak begitu. Ternyata orang baca Rosail kecil aja nggak mau, Miskatul Anwar. Karena di Miskatul Anwar dibahas hal-hal begitu, ya. Tapi ya begitulah orang nggak mau baca. Allah mengatakan Iqra, dia kalim. Allah mengatakan bacalah, yang dipahami ngomonglah. Nah, itu yang disebut thariqat ruhiyah. Thariqat ruhiyah itu ngantem hawa. Zikir karena ngerasa gelisah, lalu antum ingin menghilangkan kegelisahan, itu hawa nafsu. Thariqat nafsiyah, thariqat hawa. Walaupun namanya Naqsyabandi, bukan Naqsyabandinya yang salah, antumnya yang salah pakai. Kan Imam Naqsyabandi nggak begitu maksudnya. Bagi Imam Naqsyabandi, waridho kamatulubi, seridho-ridhonya Allah. Emang kalau ente zikir nggak tenang, nggak zikir lagi. Kalau sholat nggak khusyuk, nggak, kalau sholawatnya nggak bikin naik pangkat, nggak sholawatan lagi. Begitu. Ya, berhenti aja bertuhan, ente jadi Tuhan sendiri. Itu orang beragama, bertuhan dengan hawanya. Ya. Ini yang kita gedor-gedor dari kemarin. Ya. Alhamdulillah. Yang terima ya terima, yang nolak ya nolak. Alhamdulillah. Kita kan berbuat bukan supaya diterima orang. Kita berbuat niatnya supaya Allah ridha. Ilahi anta maksudi wa liqam. Fadakhil alaihim innama yanzuru ma ya'tuna bihi fayakhudhu minhum mastata'a hamlah ya. Fayatruku indahum ma lam yastati' hamlah fahum awla bihi fala yanquluhu li ghairi saffihim fayaudu wabaluhum ya alaih. Oleh karena itu, kenapa saya tidak gampang mentalkin? Ya? Kenapa kajian Ma'rifatur Ruh mulai disekat-sekat hari ini? Sulit mau kita pancing-pancing buka juga nggak connect bukanya. Kenapa? Karena
Di zaman pandemi itu, ketakutan itu sudah menyerang sampai ke rohani. Maka rohani ini mesti diinfus, bahkan divaksin. Dan vaksin kolbu itulah kajian ma'rifatul asma wa sifat. Kajian tentang nama-nama Allah dan nama-nama diri. Itu ada nanti di halaman 31 ya. Ada tentang nama-nama engkau dan nama-nama Allah. Itu ada di situ pembahasannya. Ibnu Arabi itu ya. Oleh karenanya, sahabat-sahabat karena Allah, jangan mohon maaf kepada yang datang, minta talqin. Dimanapun saya datang lalu minta talqin, mohon maaf saya tidak selalu dan langsung memberikan talqin. Kenapa? Thariqat kita ngajinya lebih dahulu daripada tahu. Coba antum tadi aneh ajak zikir, udah pegel-pegel kakinya. Tapi kalau diajak ngaji, tahu-tahu sudah 2 jam, 1 jam setengah. Kalau wiridan, bentar-bentar ngeliatin handphone, bunyi dikit, buka. Baru mau usul, ini mau kebuka nih, alamnya mau dibuka. Zzz, ada tutup lagi. Bener nggak? Ah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ah, giliran sudah capek, ngantuk nggak kebuka-buka nih gitu. Kayaknya lagi ketutup nih langit. Iya lagi tuh, biang kerok gitu ya. Korbannya Inye Mursal. Percaya sama Rama, ngomong langit tutup. Keselamatan. Iya, hasil ini. Nama Allah itu berat apa ringan? Sembarang orang ditalkin, kalau betul ahwalnya turun, dia jadi majzub. Siapa tanggung jawab? Siapa tanggung jawab? Mursyid gak bisa. Kan yang punya nama Allah. Makanya mursyid karena sayang murid ditahan-tahan. Ahwal lagi berat nih ya. Nurnya lagi kenceng. Kalau itu dibuka silau pingsan antum. Ya, makanya sekarang zikir pun kita sudah lembutkan, la ilaha illallah. Allahnya dipanjangkan supaya apa? Karena kalau dihentak illallah itu bisa pingsan. Sahabat saya ngajarin zikir la ilaha lagi ceramah. Begini cara baca la ilaha illallah. Langsung husnul khatimah. Cuma kan kita nyesek. Sahabat kita sama-sama dulu kalau maulid berzanji. Saya masih kecil, masih remaja, dia sudah dewasa. Nyesek kita karena dulu hari-harian ketemu setiap kali majelis di sana. Ya, mungkin dulu beliau ini mintanya mati begitu kan, Allah kasih. Tapi kita kan nyesek lihatnya, kira-kira begitu. Ya. Maka teman-teman, mohon maaf sekali lagi ya, dimanapun siapapun yang mendengarkan kajian ini, ada kalanya kita terbuka, ada. Itu pernah kejadian di Banjar, beberapa kali di Banjar ya. Karena mereka di situ sudah siap, sudah dialas dengan kitab kah, dengan sanad kah, ya, baru kita buka. Kalau langsung khawatir air bah menghanyutkanmu. Ya. Sudah jam 9 kurang 15 ya. Kholas lebih ya. Karena ini mutiara, jika mutiara dibuka sebarang tempat, mutiara itu nanti dibuang-buang. Atau ada orang mengatakan ini palsu, masa mutiara dimainin? Iya. Barang mulia nggak mungkin itu yang disebut ta'udu wabalun lahum, menjadi masalah di akhir. Dan saya minta ampun kepada Allah, kepadanya, bukan kepada antum. Apabila pernah mengajarkan zikir dengan nafsu, mengajarkan talqin, ma'rifatullah dengan nafsu, ya, mengajarkannya tidak pada tempatnya. Kita hanya berniat al-khair lana walil ummah, ya. Dan semoga Allah Ta'ala menutupi aib kita semua. Allahumma asturna ya sattar, ya zal jalali wal jamal, bijamalika. Ya Allah, aib kami sangatlah banyak, kesalahan kami tiadalah terhingga, tapi kemurahan Engkau, keindahan Engkau sangatlah berlimpah ruah. Maka ya Allah,
berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon limpah ruahkanlah keindahan itu kepada diri kami, sehingga tertutup jua ya Allah aib-aib kami, kekurangan kami. Allahumma ya Allah, ilaika nashku qaswata qulubina. Ya Allah, kami mengeluh ya Allah, hati kami sangatlah keras ya Allah, jiwa kami sangatlah susah diatur ya Allah, zikir kami sangatlah jarang ya Allah, tahajud kami sangatlah malas ya Allah. Maka ya Allah, arifna tariq ilaik wasahil lana, mudahkanlah kami jalan menuju Engkau. Angkatlah sekat-sekat hijab yang menghalangi kami untuk taat kepada Engkau. Ya Allah, sayangilah kami ya Allah, sehingga kami jauh dari kedurhakaan kepada Engkau. Ya Allah, apabila kami terjebak kepada takdir yang buruk, takdir maksiat, jangan Engkau jemput nyawa kami saat kami bermaksiat. Namun ya Allah, ilhamkanlah kami supaya kami segera bertobat. Ilhamkanlah kepada kami supaya cepat kembali ke jalan Engkau. Dan jika Engkau hendak mengambil nyawa kami, ya Allah, ambillah di saat kami sedang bertobat, ya Allah. Jangan ambil kami saat kami sedang lalai, ya Allah. Allahumma ya Allah, kami memohon ampun. Kami kecanduan maksiat, ya Allah. Kami kecanduan berhati keras, ya Allah. Kami kecanduan lalai, ya Allah. Hanya Engkau yang menghilangkan kecanduan-kecanduan kegelapan itu, ya Allah. Fashfi qulubana. Mohon ya Allah, sembuhkan hati kami yang sedang sakit ini, ya Allah. Jiwa kami yang sedang terhijab ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Zal Jamali wal Jalal, hassin adabana. Ya Allah, yang maha indah, yang maha agung, anugerahilah adab yang indah, yang bagus, yang elok pada kami. Tutur kata yang lembut pada lisan kami, cara berfikir yang baik dalam fikiran kami, hati yang terang di dalam kolbu kami. Ya Allah, apabila lisan ini masih berkata kasar, mohon dibimbing malam ini juga ya Allah, sampai nanti ya Allah. Jika lisan ini masih suka menyinggung orang lain, mohon gantilah lisan ini menjadi menyenangkan orang lain. Allahumma ya Allah, jika kolbu ini masih ada riya, masih ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, mohon dihapus semua tandingan-tandingan Engkau dalam kolbu kami. Ya Allah, noda-noda dalam kolbu kami sangatlah banyak. Noda inilah yang membuat kami tidak menikmati zikrullah. Sangat sulit mengingat Engkau, sangat sulit untuk menikmati menyebut nama Engkau, ya Allah, ya Allah. Famhu hadhihin nuqat min qulubina. Maka ya Allah, noda-noda itu mohon dibersihkan juga malam ini, bersihkan juga setiap saat. Birahmatika ya Allah. Allahumma ya Allah, jika kami terjebak kepada kemaksiatan, maka tegurlah kami dengan kelembutan-Mu ya Allah. Jangan tegur kami dengan kekasaran ya Allah. Allahumma ya Allah, jika kami Engkau anugerahi kenikmatan, jadikan itu nikmat yang kami syukuri, bukan nikmat yang membuat kami mendapat istidraj. Allahumma ya Allah, berkahi guru-guru kami, berkahi orang tua kami, ayah kami, ibu kami, pasangan kami, anak-anak kami, orang yang akan ditakdirkan menjadi bersama kami. Berkahi para murid, berkahi saudara-saudara kami, berkahi semua yang berkhidmat untuk zawiyah dan ribat ini. Allahumma ya Allah, nawwir qulubana wa qulubah. Ya Allah, terangi kalbu kami, terangi kalbu mereka.